ya bisa interaksi lebih lanjut lah melalui akun LinkedIn ini. Nah, ini kan sosial media yang profesional ya. Biasanya banyak peluang pekerjaan, informasi beasiswa, dan lain-lainnya di medium ini. Oke, nah, baik, bicara mengenai bahasa Inggris, tadi juga saya sudah singgung bahwa ini merupakan salah satu bagian penting dari kehidupan akademik saya, bahkan pekerjaan saya hari ini sebagai dosen HI. Karena saya pribadi sebenarnya memang memiliki minat yang cukup besar untuk mempelajari bahasa Inggris, dan itulah salah satu pertimbangan kenapa saya setelah saya tamat SMA memilih untuk melanjutkan studi pada jurusan sastra Inggris. Nah, dan kalau kita lihat di poin pertama ini, motivation, sebenarnya inilah sesuatu yang memang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang ingin mempelajari bahasa Inggris. Harus ada dulu motivasi yang kuat dari dalam diri, sehingga mempunyai motivasi yang kuat, kemudian niat yang juga kuat. Ini insya Allah proses untuk belajar itu akan akan membuahkan hasil. Nah, jadi kunci di awalnya di sini adalah harus ada motivasi dulu. Dan kalau berbicara motivasi kan ini sangat beragam sekali ya motivasi kenapa orang-orang ingin mempelajari bahasa Inggris. Nah, misalkan kalau saya pribadi dulu, karena memang ketika saya studi S1 ya, motivasi saya untuk belajar bahasa Inggris jelas karena jurusan saya ini sastra Inggris. Tentu ekspektasi nanti di dunia kerja maupun di masyarakat umumnya adalah lulusan sastra Inggris ini seseorang yang mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Nah, dengan berdasarkan motivasi itu, saya berusaha dan berupaya lebih keras untuk belajar bahasa Inggris. Karena kita ketahui ya bahwa sebenarnya tidak semua juga, ini sesuatu yang ironis sebenarnya. Tidak semua juga lulusan bahasa Inggris, jurusan sastra Inggris ya, mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik. Nah, dan menurut saya salah satu faktor kenapa ini terjadi karena memang motivasi yang kurang gitu, dari mahasiswa-mahasiswa tersebut. Sehingga ini tentu sesuatu yang sangat disayangkan sekali ya, sudah bertahun-tahun belajar tetapi ternyata tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Yang baik ataupun yang yang SMA ataupun yang sedang kuliah sekarang, mulailah tentukan motivasinya sekarang apa. Sehingga motivasi ini yang akan menuntun teman-teman untuk menjalani proses pembelajaran bahasa Inggris. Karena ketika belajar bahasa Inggris, ini adalah sesuatu proses yang panjang, tidak sebuah proses yang sederhana. Jadi untuk misalkan kalau kita berbicara bahasa Inggris ya, biasanya tolak ukur yang digunakan orang itu adalah skor TOEFL. Nah, untuk mencapai skor TOEFL misalnya 500 atau 550, it's not an easy thing to do. Bukan sesuatu yang gampang untuk dicapai. Saya menyaksikan sendiri bagaimana teman-teman yang bahkan sudah kuliah bertahun-tahun di sastra Inggris untuk mencapai target. Karena di jurusan saya dulu itu ditetapkan untuk seminar proposal minimal itu harus ada skor 500. Nah, mereka ini pun sangat teman-teman mahasiswa yang berjuang untuk mendapatkan skor 500 itu memang harus berusaha keras gitu, berusaha ekstra. Bahkan yang sudah rajin pun bisa sampai 5 kali, 10 kali untuk mencapai skor tersebut. Nah, dan dari sini kita lihat bahwa sebenarnya proses pembelajaran bahasa Inggris itu adalah sebuah proses yang panjang. Jadi memang butuh pembelajaran bertahap. Nah, jadi tentukanlah motivasi dari teman-teman. Ini kan salah satu tips dan triknya dalam belajar bahasa Inggris. Jadi kunci awalnya tentukan dulu motivasinya apa. Kalau saya pribadi tadi karena memang motivasi posisi saya sebagai mahasiswa sastra Inggris. Dan kemudian yang kedua adalah karena memang saya sudah berniat untuk melanjutkan studi S2 ke luar negeri. Dan kita ketahui bahwa berbicara studi S2 ke luar negeri, khususnya ke negara-negara English speaking countries, ya, seperti Inggris, Australia, Amerika, itu memang membutuhkan kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik. Nah, ini menjadi motivasi saya yang lain. Dan saya yakin juga teman-teman di sini pasti banyak yang berminat lah untuk lanjut studi S2 keluar. Karena kalau berbicara tren sekarang ini bisa disebut tren lah di kalangan millennials, belajar ke luar negeri itu sesuatu yang salah satu impian bagi banyak
anak-anak muda sekarang. Nah, jadi saya rasa ini bisa dijadikan motivasi untuk teman-teman, motivasi untuk belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian di poin kedua saya tuliskan di sini experience of learning English, pengalaman dari belajar bahasa Inggris. Kebetulan sekarang ini meskipun saya mengajar di HI, saya juga dipercaya untuk mengampu mata kuliah bahasa Inggris. Jadi kan ada mata kuliah umum bahasa Inggris, kemudian juga ada spesifik kalau di HI itu mata kuliah untuk belajar bahasa Inggris, tetapi menggunakan konsep-konsep HI, namanya English for International Relations atau EIR. Nah, dari diskusi dengan teman-teman mahasiswa di kelas, memang saya lihat dan saya observasi bahwa sebenarnya proses atau saat pertama kali mereka belajar bahasa Inggris itu sudah dilakukan semenjak dini. Mayoritas sudah memulai belajar ketika SD. Bahkan ada yang dari tingkatan taman kanak-kanak atau playgroup, mereka sudah belajar bahasa Inggris. Dan namun sayangnya ya fakta di lapangan ketika mereka bahkan sudah di bangku kuliah, masih cukup banyak yang tidak pede dengan bahasa Inggris. Nah, ketidakpedeannya ini khusus pada ketika mereka mempraktekkan, baik mempraktekkan berbicara ataupun mempraktekkan menulis bahasa Inggris. Dan inilah sebenarnya sesuatu yang berkaitan dengan poin ketiga ini ya, bagaimana kalau menurut saya ada semacam kesalahan atau kurang tepat dalam metode kita dalam belajar bahasa Inggris. Nah, karena kalau kita coba hitung ya dari SD, SMP, SMA itu lebih kurang 12 tahun sudah belajar bahasa Inggris, sudah belajar grammar, sudah belajar bermacam-macam rumus, tetapi ketika mempraktekkannya mereka masih sangat canggung. Nah, berarti kalau kita coba lihat di sini ada sesuatu yang salah di sini. Dan kalau dikaitkan lagi dengan pengalaman belajar bahasa Inggris ya, saya pribadi memang jujur selain belajar formal di kelas, saya juga mencoba meningkatkan kemampuan bahasa Inggris ini dengan aktivitas di luar kelas. Karena saya pun selalu mengatakan ini kepada mahasiswa saya bahwa proses pembelajaran di kelas itu sangat terbatas, so it's very limited. Karena itu waktu-waktu kosong yang didapatkan coba dimanfaatkan dengan aktivitas-aktivitas di luar kelas. Karena kalau belajar di kelas ya baik SMA ataupun di kampus, waktunya sangat terbatas. Apalagi kalau bukan jurusan bahasa Inggris, anggaplah misalkan kayak di HI. Di HI itu pun hanya 3 semester pertama mereka mahasiswa belajar bahasa Inggris. Dan dari 3 semester pertama ini juga dari segi waktu terbatas belajar di kelas. Apalagi kalau mahasiswanya banyak, puluhan mahasiswa, saya bisa jamin tidak akan semuanya mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan bahasa Inggris. Nah, jadi kita lihat di sini memang dikembalikan lagi kepada mahasiswa tersebut, apakah mereka mempunyai niat yang kuat untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris di luar kelas. Nah, kalau pengalaman pribadi, memang saya meskipun belajar, saya akui, meskipun belajar di jurusan sastra Inggris, tetapi materi-materi atau proses pembelajaran di kelas saya rasa masih belum mencukupi untuk mencapai kemampuan bahasa Inggris yang cukup mumpuni. Nah, oleh karena itu, ketika S1 dulu, saya coba terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang akan membantu saya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Nah, salah satu kegiatannya itu adalah debat bahasa Inggris. Tadi juga sudah disebutkan oleh Ayu ya bahwa memang salah satu organisasi yang saya ikuti ketika kuliah dulu adalah di komunitas debat bahasa Inggris. Dan menurut saya pribadi ini adalah salah satu cara yang baik untuk meningkatkan kemampuan khususnya dalam kemampuan speaking bahasa Inggris. Karena kita tahu bahwa berbicara kesempatan untuk mempraktikkan bahasa Inggris ini sesuatu yang tidak agak susah juga ditemukan. Nah, makanya mungkin kesempatan ketika teman-teman bergabung dengan Lingual Cafe, saya rasa ini bisa dimanfaatkan. Jadi bisa mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkan bahasa Inggris karena aktivitas di kelas saya yakin pasti sangat-sangat terbatas. Dan mengenai tadi ya yang menurut pandangan saya bahwa ada semacam ketidaksesuaian di dalam proses belajar bahasa Inggris di kelas karena menurut saya dari semenjak
SD ya. Seingat saya pertama kali belajar bahasa Inggris itu kelas 6 SD. SD, kemudian SMP, SMA, lanjut sampai kuliah. Sangat tidak mendorong siswa-siswi ataupun mahasiswa untuk aktif menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi menurut saya ini adalah salah satu alasan kenapa akhirnya banyak orang yang tahu, dia mengerti yang mana yang simple present, yang mana yang simple past, yang mana yang present perfect dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika mempraktekannya mereka sangat susah karena selama proses pembelajaran yang dilakukan, kesempatan untuk mempraktekkan ini sangat minim sekali. Dan kebanyakan mereka juga tidak mencoba untuk meningkatkan kemampuan di luar kelas, misalkan seperti mengambil les atau kursus di luar kelas. Sehingga ini tentu menjadi permasalahan besar ketika kita berbicara upaya untuk meningkatkan bahasa Inggris. Nah, dan ini juga sebenarnya salah satu strategi ya, kalau berbicara meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, memang harus dibutuhkan yang pertama tadi adalah motivasi yang kuat dulu. Tentukan dulu tujuan, apa target yang ingin dicapai, sehingga ketika kita sudah memiliki target, ini kita pasti akan mengupayakannya ya dengan segala cara. Kita akan upayakan agar target ini tercapai. Misalkan seperti saya tadi, mimpi untuk melanjutkan S2 ke Inggris. Tentu saya cari tahu dulu ya, berapa target skor TOEFL atau IELTS yang diminta. Nah, jadi ini bisa semacam parameter yang dijadikan untuk mencapai tadi target mencapai kemampuan bahasa Inggris yang diinginkan. Dan tadi juga kita sudah lihat bahwa ada semacam ketidaksesuaian lah di dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, dan bukan berarti pasrah saja pada sistemnya. Berarti kita harus mencari solusinya, mencari jalan keluar, dan salah satunya adalah dengan memang upaya secara pribadi untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris di luar pembelajaran formal di kelas, maksudnya di kampus ataupun di sekolah. Nah, ya berbicara mengenai kemampuan bahasa Inggris, tadi juga saya jelaskan bagaimana sebenarnya kaitan antara motivasi untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri dan kemampuan bahasa Inggris itu sendiri. Nah, LPDP ini salah satu banyak sekali mahasiswa yang mencoba untuk apply beasiswa LPDP ini baik di dalam maupun luar negeri, dan tentu salah satu syaratnya memang adalah kemampuan bahasa Inggris. Apakah teman-teman mau kuliah ke Inggris, mau kuliah ke Amerika, mau kuliah di Indonesia saja, atau kuliah di UNAN, sepengetahuan saya di LPDP baik dalam maupun luar negeri mereka tetap menentukan kemampuan bahasa Inggris. Jadi ada memang kalau untuk tingkatan dalam negeri lebih rendah sedikit kalau untuk skor TOEFL-nya. Tetapi pada intinya baik beasiswa keluar ataupun ke dalam negeri mereka tetap meminta bukti kemampuan berbahasa Inggris dalam bentuk sertifikat TOEFL ataupun IELTS. Nah, sedikit berbicara mengenai LPDP, ini sebenarnya kebijakan beasiswa LPDP ini sangat dinamis ya. Semenjak ketika saya menerima beasiswa LPDP di tahun 2015, kita coba bandingkan dengan LPDP tahun ini, itu kebijakannya cepat sekali berubah. Nah, jadi bagi teman-teman yang berminat untuk mencoba mendaftar, silakan langsung dirujuk saja ke laman LPDP atau juga kanal sosial medianya, sehingga nanti diharapkan bisa terus update nih, khususnya untuk aspek kemampuan bahasa Inggris. Ya, bisa jadi LPDP pada waktu zaman saya itu untuk luar negeri itu minimal 5,5 untuk skor TOEFL-nya, sedangkan IELTS itu 6,5. Sekarang silakan dicek lagi, siapa tahu skornya udah lebih tinggi lagi, sehingga butuh usaha yang ekstra untuk khususnya dalam bahasa Inggris ini. Ya, sedikit berbicara juga mengenai kampus di Inggris ya. Kampus saya ini sebenarnya, kalau boleh jujur, sebenarnya mungkin kurang familiar dengan orang-orang Indonesia. University of Bristol atau Bristol University. Bahkan saya pribadi juga sebelum sekolah di sini, tahu sebenarnya ada kampus yang namanya Bristol. Biasanya kan kalau di Indonesia yang populer sekali di Inggris, yang
apa world class university itu kayak Cambridge atau Oxford atau apa lagi di London ya UCL. Nah, Bristol ini sebenarnya kalau kita lihat dari segi apa ya, dari segi ranking, di sini bisa lihat di slide bagaimana berdasarkan QS ranking. Lazimnya orang-orang merujuk kepada QS ini kalau berbicara mengenai ranking universitas. Nah, di tahun 2020 mendapatkan ranking ke-49 di dunia. Nah, jadi lumayan bagus lah menurut saya ya kampusnya kalau dari segi ranking. Dan kemudian juga ranking ke-9 kalau di tingkatan Inggrisnya sendiri. Kan cukup ada puluhan lah atau ratusan gitu kampus-kampus di Inggris. Bristol ini mendapatkan posisi ke-9. Dan ya siapa tahu ini juga bisa memotivasi ya, jadi motivasi untuk teman-teman bahwa saya gitu yang S1-nya hanya di UNAN gitu ya, di kampus Limau Mani, S2-nya juga bisa kok sampai ke Inggris. Gitu. Karena kuncinya adalah sebenarnya bagaimana teman mempersiapkan diri khususnya di dalam kemampuan bahasa Inggris ini. Nah, ini beberapa tampilan ya sudut-sudut dari kampus. Akan mungkin juga bisa mendorong dan membangkitkan semangat teman-teman untuk berkuliah ke luar negeri. Jadi gambar yang di sebelah yang ada semacam tower adalah Wills Memorial Building, salah satu iconic buildings lah di kota Bristol. Jadi tempat yang digambar di sebelahnya ini merupakan di dalam dari Wills Memorial Building ini. Jadi tempat penyambutan mahasiswa baru, tempat pelaksanaan wisuda, ataupun event-event penting yang dilaksanakan kampus itu selalu diselenggarakan di gedung ini. Jadi waktu saya disambut ya dalam rangkaian welcoming new students dilakukan di sini. Buat teman-teman yang suka nonton Harry Potter atau film-film Inggris lainnya kayak Sherlock Holmes, mungkin ini lebih kurang seperti inilah tampilan kota-kota di Inggris. Karena memang berbicara mengenai Inggris ya, mereka sangat merawat bangunan-bangunan klasik mereka. Sehingga teman-teman nanti jika berkesempatan ya berkunjung ke Inggris itu akan gampang sekali menemukan bangunan-bangunan yang sudah berusia ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Jadi di sana kita juga bisa mendapatkan kesempatan untuk wisata sejarah istilahnya. Dan lebih kurang tampilan kampusnya seperti ini. Kemudian di sini juga beberapa bangunan kampus. Ini salah satu di Fakultas Musik dari University of Bristol. Di bagian bawahnya ini adalah salah satu perpustakaan di kampus, masih di dalam tower yang tadi ya, di dalam Wills Memorial Building. Jadi kalau dari tampilan pustakanya ini cukup klasik dan salah satu tempat favorit lah bagi mahasiswa untuk belajar di sini. Nah, salah satu keunggulan gitu ya jika teman-teman mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang baik, kemudian sudah mendapatkan beasiswa ke luar negeri, dan ketika studi ini saya rasa kualitas pendidikan sangat-sangat baik di sini gitu. Misalkan contoh sederhananya ketika di perpustakaan ini, hampir semua buku-buku yang ada di perpustakaan ini bisa dijadikan referensi untuk perkuliahan, gitu. Sehingga mahasiswa meminjam buku di sana sangat berebut, gitu. Karena jumlah buku yang sangat terbatas, gitu kan. Kemudian mahasiswa yang ingin mengakses cukup banyak. Nah, kalau kita coba bandingkan di Indonesia, ini kan misalkan di UNAN saja ya, agak sedikit sedih juga kita melihat bahwa buku-buku meskipun banyak, misalkan buku-buku di perpustakaan UNAN, gitu, tetapi tidak kalau yang dari pengalaman saya pribadi, hampir tidak pernah saya bisa menggunakan buku-buku tersebut karena memang terkadang kurang relevan dan tidak digunakan di dalam pembelajaran di kelas. Nah, jadi ketika teman-teman mendapatkan kesempatan ini, ya silakanlah dimanfaatkan bagaimana menggali ilmu sebaik mungkin. Selanjutnya, ya sebenarnya di dalam slide ini saya sudah membuat semacam daftar pertanyaan ya. Bisa bilang disebut sebagai frequently asked questions. Pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya, baik dari teman-teman ketika kuliah S1 dulu, ataupun dari mahasiswa-mahasiswi saya. Nah, jadi di slide ini ada lebih kurang 10 pertanyaan.
Mungkin nanti slide-nya juga bisa bantu di-share, siapa tahu ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman terkait dengan bahasa Inggris, kemudian kaitannya dengan studi di luar negeri, khususnya di negara Inggris. Nah, jadi saya berikan sedikit gambaran singkat saja beberapa poin-poinnya ya, seperti persiapan, kemudian ya lebih banyak berbicara mengenai persiapan, kemudian proses pendaftaran di kampus, seperti apa kehidupan di Inggris sana, apalagi bagi teman-teman yang Muslim, tentu ini menjadi sebuah tantangan ya. Kita datang ke sebuah negara yang bukan mayoritas Muslim, itu menjadi sebuah pengalaman baru seperti itu. Nah, kalau begitu di sini saya coba rangkum saja sedikit beberapa pertanyaan yang sering sekali ditanyakan, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan bahasa Inggris. Yang pertama adalah berkaitan dengan proses untuk mendaftar beasiswa LPDP. Nah, sebenarnya proses persiapan mendaftar beasiswa ini lebih kurang sama lah dengan proses belajar bahasa Inggris. Jadi prosesnya ini cukup lama. Tidak, kalau bagi saya pribadi ya tidak cukup rasanya waktu sebulan 2 bulan untuk mempersiapkan diri ketika mendaftar beasiswa. Jadi saya sarankan sekali bagi teman-teman yang mungkin meskipun masih duduk di tahun 1 kuliah ataupun tahun 2 kuliah, segeralah persiapan sedini mungkin jika teman-teman ingin benar-benar berniat untuk lanjut studi ke luar negeri. Jadi silakan difokuskan, apalagi khususnya di kemampuan bahasa Inggris ya, karena tadi kita sudah bahas bahwa belajar bahasa Inggris itu prosesnya cukup lama. Nah, jadi butuh konsistensi juga dan motivasi yang kuat. Meskipun mungkin ada teman-teman yang fresh graduate ataupun yang sudah bekerja, saya rasa juga masih terbuka sekali peluang ya untuk mempersiapkan pendaftaran beasiswa ini. Karena intinya adalah dikembalikan kepada diri kita. Apakah kita ini konsisten untuk belajar bahasa Inggris? Apakah kita sudah berupaya untuk mencari metode belajar bahasa Inggris yang baik? Jadi tergantung kepada diri kita masing-masing. Nah, persiapan tentu beberapa hal adalah yang pertama dari pengalaman organisasi ya. Saya rasa ini sesuatu yang cukup penting. Kemudian juga aktivitas-aktivitas ikut perlombaan ataupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya, ini sesuatu yang menjadi nilai plus ketika teman-teman mendaftar beasiswa. Dan yang terakhir tentu adalah kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik, yang memenuhi standar. Standar yang pertama, standar yang diberikan si pemberi beasiswa ya. Kalau dalam ini konteksnya adalah LPDP, jadi harus dipenuhi dulu standar dari LPDP. Kemudian yang kedua, standar dari kampusnya. Harus dipenuhi juga standar dari kampusnya, karena setiap kampus itu memiliki syarat minimal berapa skor yang harus dimiliki si calon mahasiswa ini. Karena ya namanya berbicara kuliah di Inggris ya, pastilah dosen yang menggunakan bahasa Inggris, semuanya bahasa Inggris gitu. Sehingga dibutuhkan standar tertentu agar calon mahasiswa ini dianggap layak untuk belajar di sana. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ini, kuliah ke Inggris itu skor TOEFL-nya berapa? Nah, jadi sepemahaman saya ya, kalau di mayoritas kampus-kampus di Inggris mereka meminta dalam bentuk IELTS. Ini juga dari pengalaman saya dulu. Di kampus Bristol itu mereka meminta IELTS-nya itu skornya 6,5. 6,5. Kalau kita coba konversi saja ke TOEFL yang biasa digunakan mahasiswa ya, kayak TOEFL ITP atau TOEFL Prediction, masuk kategori ITP ya. Skor 6,5 di IELTS itu lebih kurang setara dengan 550 lebih kalau di ITP. Nah, sehingga ini tentu sesuatu yang cukup menantang ya. Bukan kalau dari pengalaman saya bukan sesuatu yang mudah gitu untuk mendapatkan skor setinggi itu. Nah, kemudian kalau berbicara IELTS, dari yang saya diskusikan, dari yang saya ketahui dengan hasil diskusi dengan teman-teman, IELTS ini sebuah tes yang kurang familiar gitu
tidak terlalu familiar lah bagi mahasiswa-mahasiswi di Indonesia. Bahkan saya pribadi juga tidak tahu sebenarnya seperti apa tes IELTS ini. Nah, kalau perbedaan yang sangat mencolok ya ketika kita coba bandingkan antara tes IELTS dengan tes TOEFL biasa itu adalah ada perbedaannya adalah pada bagian speaking. Nah, kalau di TOEFL kan kita tidak ada speaking. Di TOEFL hanya ada listening, kemudian structure and written expression. Structure ini kan berbicara mengenai grammar, mengisi titik-titik dan lain-lain sebagainya. Kemudian bagian tiganya reading comprehension. Nah, sedangkan kalau di IELTS itu ada 4 komponen. Yang pertama ada listening, kemudian ada reading-nya, kemudian ada writing, dan ada speaking. Nah, jadi tes IELTS ini kalau menurut saya benar-benar sebuah tes yang cukup komprehensif gitu, yang benar-benar menguji kemampuan seseorang dalam bahasa Inggris karena sudah mencakup 4 kompetensi yang tadi ya. Dan tentu ini sesuatu yang baru lah bagi kita karena selama ini kita terbiasa hanya tes tertulis saja ya melalui ITP, tetapi di sini diminta juga ada tes speaking dan writing. Nah, oleh karena itu dikembalikan kepada yang tadi, bagaimana sebenarnya proses pembelajaran bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan proses yang praktikal. Gitu. Mempraktekkannya ini sangat penting. Karena kalau kita coba hubungkan dengan tes IELTS tadi, ya bagaimana bahwa di sana juga diminta tes speaking. Nah, jadi saya berikan gambaran sedikit tes speaking-nya seperti apa. Nah, lebih kurang yang akan mengetes kita itu adalah bukan orang dari lembaga yang mengadakan tes. Tetapi yang melakukan tes itu adalah benar-benar speaker. Ya biasanya mereka ini memang yang memiliki aksen British gitu. Dan tentu ini sesuatu harus dipersiapkan sematang mungkin, sebaik mungkin. Jadi dibiasakan dulu untuk bagaimana mendengarkan aksen bahasa Inggris. Bentuk tes speaking-nya adalah dalam bentuk wawancara ya. Nah, kemudian juga dilatih bagaimana kita merespon pertanyaan, sehingga ini menunjukkan bagaimana sebenarnya kemampuan speaking itu sangat penting sekali ketika kita berbicara belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian juga kalau berkaitan dengan kemampuan speaking, ini juga sangat lazim sekali ditemukan ketika proses-proses wawancara pekerjaan. Bahkan terakhir ketika saya wawancara untuk dosen ini juga diminta tesnya full bahasa Inggris itu untuk wawancara. Padahal untuk jurusannya bukan jurusan bahasa Inggris ya, untuk di program studi hubungan internasional. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kemampuan bahasa Inggris itu adalah khususnya kemampuan speaking itu sesuatu yang sangat dibutuhkan sekali bagi teman-teman khususnya yang dalam proses mencari kerja seperti itu. Nah, dan sebenarnya cukup banyak sekali lah lowongan-lowongan pekerjaan yang memang membutuhkan seseorang dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik. Silakanlah mungkin saya minta teman-teman sekarang mencari berbagai macam info lowongan pekerjaan. Hampir semuanya meminta seseorang itu mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang baik, baik dari segi lisan maupun tulisan. Meski sudah bekerja tidak menggunakan bahasa Inggris secara penuh, tetapi sering sekali di persyaratan dicantumkan hal tersebut. Dan proses wawancara juga menggunakan bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu memang sebaiknya kita mempersiapkan diri gitu, sebaik mungkin. Apakah ya terlepas dari latar belakang jurusan teman-teman, apakah dari teknik atau dari kedokteran atau dari hukum, dari apapun gitu, kemampuan bahasa Inggris ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan gitu, di masa saat sekarang. Karena ya kalau berbicara dari sudut pandang HI ya, dunia ini sudah semakin batasan-batasan antar negara itu sudah hilang gitu batasannya. Sehingga dunia ini semakin menjadi global dan mau tidak mau kita harus memang mempelajari salah satu bahasa yang digunakan oleh masyarakat internasional, yaitu bahasa Inggris. Dan kemampuan bahasa Inggris ini tentu menjadi sesuatu yang semakin relevan lah di era saat sekarang. Nah, kemudian ini masih ada 2 pertanyaan lagi berkaitan dengan British English atau American English. Nah, ini juga kalau
berbicara dari sudut pandang orang Indonesia, saya rasa kita semua bisa sepakat lah bahwa kita lebih familiar dengan American English. Karena ini sebenarnya faktor-faktor yang terjadi karena kebiasaan kita ya mengkonsumsi kayak budaya populer seperti film-film Hollywood, kemudian juga atau video-video di YouTube, dan semuanya cenderung menggunakan American English. Dan tentu ketika kita belajar apa ya, belajar di Inggris pada khususnya menjadi sebuah tantangan juga gitu untuk karena orang di sana tentu menggunakan aksen British English dan cukup menjadi sebuah tantangan gitu yang dihadapi oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di Inggris. Oleh karena itu memang persiapan di sini ketika ingin berangkat sekolah ke luar negeri itu sangat dibutuhkan kemampuan bahasa Inggris yang komprehensif tadi. Jadi tidak hanya sekedar bagus atau paham mengenai grammar, tapi juga kemampuan bahasa Inggris, kemampuan listening yang baik, kemampuan speaking yang baik. Dan semua ini dikembalikan kepada proses belajarnya tadi. Proses belajar yang memang mendorong belajarnya secara praktikal, gitu. Tidak hanya sekedar belajar dari textbook. Karena tentu kalau kita ketika sudah masuk nyata gitu, misalkan ke Inggris tadi, interaksi dengan mahasiswa, interaksi dengan warga lokal, ataupun interaksi yang dilakukan di dalam kelas tentu itu sesuatu yang praktikal, sehingga apapun kayak formula-formula, rumus-rumus di dalam textbook tidak akan terlalu signifikan gitu, karena semuanya berbasis praktek aktivitasnya. Nah, kemudian yang terakhir berkaitan dengan studi S2 di Inggris itu lebih kurang seperti apa? Karena tentu ini negara yang berbeda ya, dari sistem pendidikannya saja sudah berbeda, tentu sangat berpengaruh kepada proses pembelajaran di tingkat universitas gitu. Nah, sedikit ilustrasi saja, kalau yang di program saya tadi ya, kan MSc International Relations, itu sangat mengharapkan mahasiswa yang mengambil jurusan ini mempunyai kemampuan writing yang cukup baik dan juga kemampuan speaking. Kenapa kemampuan writing dibutuhkan di sini? Karena semua mata kuliah yang saya ambil itu, jadi setiap mata kuliah itu 100% penilaiannya dari final essay yang kita kumpulkan. Nah, jadi anggaplah salah satu mata kuliah ada namanya International Security, keamanan internasional. Nah, di mata kuliah ini 100% penilaiannya dari esai yang dikumpulkan di akhir periode gitu. Jadi memang membutuhkan kemampuan menulis bahasa Inggris yang sangat baik, dan kita kembalikan lagi kepada hal yang tadi, persiapan bahasa Inggris, bahwa di sini terlihat sekali bahwa kemampuan praktikal itulah yang dibutuhkan. Tidak lagi hanya berbicara mengenai hafalan-hafalan rumus di dalam bahasa Inggris, tetapi sudah pada tataran praktisnya. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan kemampuan speaking, ini tentu sesuatu yang juga sangat penting. Apalagi ini jurusan sosial ya, hubungan internasional, jurusan sosial, dan tentu aktivitas di kelas itu memang sangat dinamis gitu. Dosen-dosen tidak cenderung memberikan komunikasinya tidak hanya satu, tapi memang sangat mendorong sekali komunikasi yang dua arah, sehingga diskusi-diskusi di kelas itu ya hampir selalu lah aktivitas di kelas itu diisi dengan diskusi, kemudian juga diskusi kelompok, presentasi, dan tentu ini sangat membutuhkan kemampuan speaking yang baik. Ya meskipun mahasiswa di lolos seleksi gitu, sudah memenuhi persyaratan bahasa Inggris, tetapi tentu ketika pada prakteknya ini sangat ada mahasiswa tersebut apakah sudah percaya diri, apakah sudah berani untuk berinteraksi gitu dengan lokal di sana, maksudnya mahasiswa lokal di sana. Nah, selain ini, ya ini mungkin sesuatu yang terlewat juga dari saya, bahwa kemampuan bahasa Inggris ini sangat membutuhkan sekali confidence. So you have to be confident ketika mempraktekkan bahasa Inggris, benar-benar harus percaya diri. Karena yang sering saya temui ini adalah rasa pede ini yang kurang rasa pede. Ya bisa jadi salah satu faktornya adalah karena memang jarang praktek tadi. Sehingga ketika ada sebuah medium atau kesempatan untuk mempraktikkan bahasa Inggris, saya rasa ini adalah kesempatan yang baik untuk meningkatkan rasa percaya diri dan meningkatkan
kemampuan berbahasa Inggris. Nah, saya rasa mungkin itu saja pesan saya. Jika ada nanti pertanyaan, tadi juga sudah disampaikan Ayu, bisa kita diskusikan ya setelah ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi pada Oke, terima kasih kepada pemateri kita, Bang Rifki, luar biasa sekali ya. Tadi menjabarkan gimana sih kuliah di luar negeri itu dan apa yang perlu kita persiapkan. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan. Namun sebelum itu, saya sedikit menyampaikan. Bentar, di share. Oke, jadi dari ya screen-nya nampak kira-kira teman-teman. Nah, jadi dari tadi penyampaian bahwasanya kita memang mesti fokus ke praktikal dan confidence. Kalau kita nggak praktek nih, kita nggak akan bisa ngomong bahasa Inggris. Dan selain itu, grammar juga dibutuhin ya Bang, untuk kita bisa writing ya. Karena saya pribadi, saya juga bahasa Inggris di UMP, memang tugasnya pada akhirnya selalu final essay. Dan kita memang dituntut untuk paham grammar juga, untuk writing. Nah, sekarang Lingual Cafe lagi ada promo nih. Jadi dengan metode fokus ke speaking, namun tetap ada materi grammar yang lengkap dan jadwal speaking setiap hari menyesuaikan dengan waktu dari kami dan dari peserta, dan gratis mengulang kursus seumur hidup jika tidak ada progres dari teman-teman. Nah, jika teman-teman mau bergabung, silahkan daftar hari ini. Dan karena promo ini hanya berlaku untuk teman-teman yang hadir di webinar hari ini dan yang daftar hari ini. Jadi silakan teman-teman daftar aja dulu, nanti setelah itu boleh kita atur waktu untuk menyesuaikan jadwalnya. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, hanya untuk hari ini. Jadi teman-teman dipersilahkan nanti boleh melalui grup, nanti kita list siapa yang mau mendapatkan promonya, atau nanti boleh langsung ke admin kita aja. Nah, next kita bahas pertanyaan ya. Pertanyaan pertama tadi ada dari izin bertanya, kalau kuliah di Bristol syarat dari kampusnya apa aja ya? Nah, Abang mau langsung jawab semuanya atau kita satu-satu dulu? boleh jawab satu-satu dulu, Ayu. Oke, ini ya Bang, yang pertama kalau kuliah di Bristol syarat dari kampusnya apa aja ya? Nah, mungkin silahkan kepada Bang Riki dijawab dulu. Baik, ya terima kasih pertanyaannya mengenai syarat-syarat di Bristol. Tadi saya juga sudah sampaikan secara general saja, lebih kurang seperti apa gitu. Nah, kalau yang pertama untuk kemampuan bahasa Inggris memang yang diminta pada waktu saya berangkat itu di tahun 2016 ya, yang diminta kalau untuk kemampuan bahasa Inggris IELTS itu 6,5. Jadi overall skornya itu 6,5. Bagi teman-teman mungkin yang pernah mengetahui mengenai tes IELTS, jadi kan ada 4 komponen, yang komponen secara keseluruhannya itu diminta 6,5, dan untuk setiap komponennya itu minimal 6, jadi kayak listening-nya berapa, listening, speaking, writing, reading itu minimal 6. Nah, jadi tidak boleh di bawah 6. Jadi misalkan kalau ada yang misalkan speaking-nya 5,5, tetapi overall skor keseluruhannya itu lebih dari 6,5, tetap tidak memenuhi persyaratan. Seperti itu. Jadi itu untuk kemampuan bahasa Inggris. Kemudian yang lain diminta biasanya karena proses seleksi di Bristol ini ya, dan lazimnya di kampus-kampus UK lainnya untuk S2 ini biasanya memang seleksinya administratif gitu. Jadi teman-teman diminta untuk membuat semacam akun pendaftaran gitu untuk menjadi pendaftaran untuk program S2 ataupun S3. Nah, jadi di akunnya ini nanti diminta untuk mengupload semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama seperti sertifikat IELTS tadi, kemudian juga diminta recommendation letter. Jadi recommendation letter ini
adalah surat rekomendasi yang tentu ditulis dalam bahasa Inggris ya. Rekomendasi ini biasanya diberikan oleh, jika teman-teman sudah bekerja, diberikan oleh pimpinan, atau yang baru-baru tamat itu diberikan oleh dosen, biasanya dosen pembimbing ataupun ketua jurusan, atau orang-orang yang memang mengetahui kemampuan teman-teman. Selain itu juga diminta tentu syarat-syarat seperti transkrip nilai, ijazah juga. Kalau IPK, kalau saya tidak salah itu minimal 3 sih. Sama lah kayak standar-standar lainnya, kayak beasiswa ataupun pekerjaan biasanya diminta itu IPK-nya 3. Dan untuk satu lagi ya, ada esai yang diminta. Nah, esai ini yang cukup terkadang menjadi momok yang menakutkan gitu bagi orang-orang yang mencoba untuk mendaftar beasiswa ataupun ke kampus luar negeri gitu. Nah, karena pada esai ini intinya adalah itu semacam personal statement ya, yang menggambarkan kenapa kita ingin mengambil program studi ini dan kenapa kira-kira kita layak untuk menjadi mahasiswa di program studi ini. Nah, jadi lebih kurang seperti itulah syarat-syarat yang diminta gitu ketika teman-teman berminat untuk melanjutkan studi S2 ke Bristol. Begitu, Ayu. Sudah cukup jelas ya kepada yang bertanya tadi, Bang Syukur ya. Nah, next pertanyaan kedua ini dari Sarah Ayu, Bang. Izin bertanya, Bang. Sekarang saya S1 di Universitas Negeri Jakarta dan saya berniat studi S2 di luar negeri, tetapi dengan jurusan yang jauh berbeda dengan jurusan S1 saya. Apakah bisa, Bang? Dan bagaimana cara belajar untuk bisa berkuliah di luar negeri dengan beasiswa seperti Bang Rifki? Terima kasih. Nah, ini kayak Bang Rifki banget ya, cross major. Mungkin Bang Rifki bisa langsung kasih jawabannya, dipersilahkan. Ya, terima kasih pertanyaannya berkaitan dengan mengambil program studi, mengambil S2 yang sedikit berbeda gitu dengan latar belakang S1. Ini sesuatu yang adalah beberapa orang yang melakukan hal ini dan salah satunya memang saya, dan banyak pertimbangan sebenarnya bagi orang-orang untuk melakukan hal ini. Kalau saya pribadi, pertimbangannya adalah karena memang saya memiliki minat gitu untuk mempelajari mengenai hubungan internasional. Hal ini dikarenakan memang karena dari aktivitas saya ketika ketika S1 dulu saya pernah sebutkan bahwa saya aktif di dunia debat bahasa Inggris. Jadi kalau ketika kita menjadi seorang debater itu ekspektasinya memang mengetahui cukup banyak isu-isu internasional, kemudian berbagai topik-topik lainnya mengenai sosial, mengenai politik, dan sehingga ini yang mendorong saya untuk melanjutkan studi di HI dan akhirnya benar-benar mau tidak mau terjun ke dunia HI ya, karena sekarang sudah menjadi dosen di prodi tersebut. Dan saya rasa ini sesuatu yang sangat memungkinkan sekali karena di luar negeri itu orang sudah tidak terlalu mengkotak-kotakkan jurusan atau program studi ini. Kebanyakan orang-orang sudah berbicara mengenai interdisciplinary, multidisiplin, seperti itu. Kebetulan kemarin saya juga mengisi webinar ini, ada alumni dari sastra Inggris dan beberapa narasumber juga semuanya mendapatkan beasiswa ke luar negeri ya, baik S2 ataupun S3. Hampir semuanya ini juga istilahnya cross department tadi, mengambil bidang studi yang berbeda. Dan ketika ketika mereka belajar di luar negeri ini bukan menjadi sebuah masalah gitu. Karena sangat beragam sekali. Bahkan saya masih ingat ketika saya S2 itu teman-teman yang mahasiswa lokal di sana ya, yang asli Inggris, mereka juga mempunyai latar belakang S1 yang berbeda. Ada yang dari latar belakang S1-nya sejarah, kemudian ada yang bahkan yang cukup ekstrimnya ini ada yang S1-nya jurusan musik gitu. Dia kemudian ngambil S2 HI. Nah, saya juga menarik juga seperti apa koneksi antara musik dengan HI. Nah, mungkin karena salah satu faktor lainnya karena hubungan internasional ini adalah sebuah disiplin ilmu yang multidisiplin gitu. Jadi semua cabang ilmu masuk di sana banyak gitu. Dari sosialnya, dari politik, dari budaya, dari bahasa juga masuk ke dalam kajian HI sehingga cukup beragam.
Nah, tetapi ini sesuatu yang cukup yang sebaiknya memang dipertimbangkan juga secara matang. Karena kalau kita lihat di Indonesia, kecenderungan ya khususnya dari pihak pemerintah ini masih cukup mengkotak-kotakan bidang ilmu tadi. Sehingga cukup kalau saya bilang cukup riskan juga ketika jika ada teman-teman yang berminat untuk bekerja di pemerintahan, misalkan mendaftar CPNS, karena linearitas ini cukup berpengaruh. Nah, tetapi mungkin ada juga faktor-faktor lainnya. Seperti saya juga sebenarnya cukup khawatir gitu. Karena ini kan tidak linear ya, S1 dan S2. Ternyata, alhamdulillah ya, mungkin karena sudah ditakdirkan juga untuk berkarir di UNAN, meskipun ya sebagian orang mengatakan tidak linear, tetap bisa lolos seleksi. Nah, jadi tentu ini sesuatu yang dipertimbangkan lah sematang mungkin mengambil prodi yang berbeda. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan apa tadi? Kemampuan proses belajar bahasa Inggris ya. Nah, proses belajar bahasa Inggris seperti apa? Ya kalau yang saya sarankan buat teman-teman yang memang berminat untuk lanjut studi S2 memang adalah proses pembelajaran yang praktikal tadi. Karena kalau secara teori, saya rasa kita semua sudah kenyang lah ya belajar teori dari SD sampai sudah kuliah juga masih belajar bahasa Inggris terus gitu. Nah, tetapi kesempatan untuk mempraktekkannya ini yang masih sangat-sangat kurang. Jadi saya rasa opsi yang ditawarkan dari Lingual Cafe ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat sekali dan rugi juga kalau teman-teman tidak memanfaatkannya. Karena ini jelas sekali ya mendorong bagaimana meningkatkan kemampuan speaking dari mahasiswa. Jadi dari siswa-siswanya. Jadi tidak hanya sekedar belajar grammar saja, tidak hanya sekedar mendapatkan materi, tetapi juga sudah pada tahapan implementasi, mempraktekkannya. Seperti itu. Dikembalikan pada Ayu. Oke, wah, terima kasih Bang, jawabannya sangat memuaskan sekali ya. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga, ini izin bertanya Bang, pada saat kita melakukan pendaftaran beasiswa LPDP atau beasiswa S2 lainnya, apakah universitas sebelumnya juga sangat berpengaruh dalam penerimaan beasiswa tersebut? Terima kasih. Oke, langsung kepada Bang Rifki, dipersilakan. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya universitas, apakah teman-teman tamatan dari universitas A atau kampus B atau kampus C, karena yang akan melanjutkan kuliah ini adalah si mahasiswa tersebut, calon mahasiswa ini. Jadi menurut saya ini tidak terlalu berpengaruh. Selama teman-teman bisa memenuhi persyaratan yang diminta, mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh si pemberi beasiswa, saya rasa ini tidak akan menjadi masalah yang berarti. Nah, oleh karena itu memang dikembalikan lagi kepada teman-teman bagaimana meningkatkan kemampuannya agar bisa memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh si pemberi beasiswa. Karena kalau berbicara mengenai lembaga ya atau institusi yang memberi beasiswa, mereka pasti sangat mempertimbangkan kepada siapa beasiswa ini akan diberikan. Ya, anggap saja misalkan seperti LPDP gitu. Dari sekian ratus atau ribuan orang yang mendaftar LPDP, kenapa kita harus memberikan kepada si A? Kenapa si B ini tidak diberikan? Nah, sehingga alasan-alasan ini ya agar si pemberi beasiswa ini yakin bahwa kita adalah orang yang layak, memang harus kita tonjolkan. Ada sesuatu yang kita miliki sehingga ini menjadi nilai plus dibanding orang-orang lain dan membuat kita bisa menjadi orang yang layak dan bisa dipertimbangkan untuk menerima beasiswa. Karena kan pemberi beasiswa ini macam-macam. Yang salah satu yang memang populer LPDP karena yang memberikan ini memang dari pemerintah Indonesia. Nah, di samping itu juga masih banyak pemberi beasiswa yang lain dari pemerintah dari luar negeri. Dari Inggris juga ada. Kalau S2 ini ada beasiswa Chevening ya, yang memberikan juga. Kemudian juga dari lembaga-lembaga lainnya di luar negeri. Sehingga kita juga harus mengetahui nih karakteristik dari pemberi beasiswa ini. Apa yang mereka harapkan. Nah, kalau dari LPDP kan lebih kurang kelihatan gambarannya. Mereka mengharapkan memang putra-putri Indonesia gitu yang kedepannya setelah mereka menyelesaikan studi bisa berkontribusi gitu ke negara, berkontribusi dalam hal apapun, baik dunia
pendidikan ataupun berwirausaha atau bekerja di sektor swasta, seperti apapun gitu. Nah, jadi ini juga salah satu kunci ketika mendaftar beasiswa, pahami karakteristik seperti apa yang diinginkan si pemberi beasiswa. Seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Selanjutnya ini pertanyaan dari teman kita, Denny ya. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Bang, saya sedikit pemalu untuk ngomong bahasa Inggris. Kira-kira gimana caranya ya Bang? Mungkin lebih ke tips dan trik dari Bang Rifki sendiri nih. Kalau gimana caranya bagi orang-orang yang mungkin malu atau masih kurang confidence untuk ngomong bahasa Inggris. Oke Bang Rifki, dipersilahkan. Oke, ya rasa malu ya atau kurang pede dalam berbahasa Inggris, saya rasa ini sesuatu yang wajar juga sih bagi kita-kita, karena pertama ini bukan bahasa kita ya. It's not even our second language, gitu. Bahkan bukan bahasa kedua kita. Nah, jadi rasa tidak pede, rasa malu-malu di awal itu memang sesuatu yang sangat wajar. Nah, makanya memang butuhkan sebuah proses yang bisa meningkatkan kemampuan percaya diri ini sehingga tidak malu-malu lagi. Dan memang saya rasa kunci utamanya di sini adalah memang mempraktekannya. Karena kemampuan bahasa Inggris itu dan rasa percaya diri akan meningkat ketika teman-teman sudah terbiasa mempraktekannya. Nah, kalau saya coba ambil contoh ya di dalam konteks debat bahasa Inggris, mungkin ada teman-teman di sini yang debater juga. Nah, ketika pertama-tama belajar gitu ya, karena kan debat ini kan pada intinya adalah tampil di depan umum, kemudian melakukan public speaking dalam bahasa Inggris. Bagi yang pemula sesuatu yang sangat menakutkan sekali gitu. Grogi berbicara depan orang, takut salah-salah gitu kan, takut salah otensisnya di mana ini segala macam. Nah, tetapi lama-kelamaan ya sering ikut latihan, sering ikut berkompetisi, debat, itu lama-lama rasa percaya diri, rasa khawatir itu mulai berkurang. Jadi pada intinya adalah memang bagaimana prakteknya ini memang dibiasakan. Dan saya pribadi juga sebenarnya bukan orang yang cukup pede juga dulu pada awalnya bahasa Inggris. Tidak hanya sekedar bahasa Inggris sebenarnya. Bahkan di SMA pun saya ingat masih sangat grogi gitu ketika diminta guru untuk tampil di depan kelas. Nah, tetapi memang semuanya membutuhkan proses. Dari proses belajar bahasa Inggris itulah yang akhirnya setidaknya membuat saya lebih pede gitu untuk berbicara, tidak hanya berbicara bahasa Inggris ataupun berbicara hal lainnya di depan umum. Apalagi sekarang juga sudah menjadi dosen yang mau tidak mau tentu berbicara di depan puluhan mahasiswa, dan memang hal ini terjadi karena pembiasaan prosesnya. Jadi intinya adalah bagaimana proses mempraktekkan bahasa Inggris tadi agar tidak malu-malu lagi. Seperti itu, Ayu. Oke, berarti kuncinya pembiasaan ya Bang, terbiasa. Ya, Jadi benar sekali. dengan konsep yang ditawarkan oleh Lingual Cafe. Jadi bagi teman-teman yang emang mungkin masih malu atau kurang pede, boleh teman-teman nanti boleh langsung booking dulu, daftarkan nama teman-teman di Lingual Cafe, dan nanti kita bisa bertemu di next webinar juga dan di next class. Nah, ini masih ada pertanyaan nih Bang, kayaknya teman-teman ini sangat bersemangat ya. Dari Unpad lagi, izin bertanya lagi Bang, apabila saya berminat masuk ke Bristol, sebaiknya saya mengambil postgraduate TAT atau postgraduate research? Nah, terima kasih Bang. Boleh langsung Bang Rifki? Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya. Mengenai pilihan apakah postgraduate thought atau postgraduate research, ini memang dikembalikan lagi kepada teman-teman sendiri. Kira-kira rencananya setelah selesai menamatkan studi ini, apa yang akan dilakukannya, apa next steps-nya. Nah, tapi sebagai informasi, umumnya mahasiswa Indonesia itu mengambil yang di postgraduate thought ini. Postgraduate thought ini maksudnya adalah perkuliahannya ini lebih banyak di kelas, jadi lebih kurang mirip-mirip dengan S1 ya. Sebenarnya cukup banyak juga lah belajar secara mandirinya, studi independen. Tetapi menghadiri di kelas itu tetap dilakukan gitu. Nah, itu yang untuk kategori postgraduate thought. Kalau yang untuk research ini, biasanya ini berujung ke studi lanjutan ke tahapan doktoral gitu. Karena judulnya saja jelas ya, research.
Jadi lebih kurang perbedaannya kegiatan kuliah ini tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di kelas, jadi lebih banyak belajar independen secara mandiri. Kalau riset bidang sosial tentu lebih banyak menulis ya, menulis, baca buku, kemudian diskusi dengan tutor. Itu biasanya yang dilakukan di kategori postgraduate research. Dan ini makanya saya sebut di awal tadi next step-nya seperti apa gitu. Apakah kalau memang berminat untuk langsung lanjut ke tahapan PhD atau doktoral, saya rasa ini pilihan yang sangat baik untuk program postgraduate research karena sudah dibangun gitu kemampuan kita untuk menjadi seorang peneliti yang baik. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Ini dari Rani ya. Assalamualaikum, izin bertanya Bang, untuk memperoleh beasiswa LPDP apakah ada batasan umur? Dan ketika Bang Rifki sampai di Bristol, adakah dari pihak LPDP atau senior di sana yang membantu kemudahan proses pengurusan beasiswa di sana? Terima kasih. Oke, boleh langsung Bang. Oke, ya, waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya. Mengenai gimana tadi Ayu? Sorry. Apakah beasiswa LPDP ada batasan umur? Yang pertama, Batasan umur. Ya, yang kedua, apakah ketika Bang Rifki sampai di Bristol, ada senior atau pihak dari LPDP yang membantu untuk kemudahan proses di sana? Oke, terkait batasan umur di LPDP itu memang ada ya. Kalau ketika saya mendaftar tahun 2015 itu untuk yang ingin mendapatkan beasiswa S2 itu minimal 35 tahun. Kemudian kalau yang untuk mendapatkan beasiswa S3 itu maksimal 35 tahun untuk S2, kemudian untuk S3 maksimal 40 tahun. Kalau tidak salah seperti ini. Nah, kalau karena tadi ya saya juga sempat singgung juga di awal bahwa perubahan aturan dan kebijakan di LPDP ini sangat dinamis sekali sehingga memang sangat saya sarankan sekali teman-teman jika ingin merujuk mengenai persyaratan umur ini coba dicek langsung gitu di website LPDP karena LPDP ini cepat sekali perubahan peraturannya. Saya tidak tahu karena apa, yang mungkin banyak pertimbangan lah dari pemerintah. Nah, misalkan kayak tahun ini saja LPDP kalau tidak salah tidak membuka untuk masyarakat umum gitu ya. Ada hanya beasiswa untuk para pendidik, beasiswa untuk guru, beasiswa untuk dosen. Sehingga memang jika teman-teman berminat untuk studi S2 disponsori LPDP, silakan tetap update infonya dari sumber-sumber kayak website-nya, kemudian juga kanal-kanal sosial media. Kemudian pertanyaan kedua mengenai dari apakah ada bantuan dari pihak LPDP ataupun dari pihak-pihak lainnya. Nah, yang pertama kalau dari sesampainya di sana, biasanya Indonesia ini kan mahasiswanya tersebar di berbagai penjuru dunia. Bahkan ada organisasinya yang disebut dengan PPI, ya, PPI dunia, seluruh dunia. Perhimpunan Pelajar Indonesia di seluruh dunia. Dan di setiap negara itu juga ada cabang PPI. Dan bahkan di setiap kota itu juga ada cabang PPI. Misalkan PPI UK itu untuk di negara Inggris. Di spesifik kota Bristol juga ada PPI Bristol. Nah, jadi teman-teman mahasiswa yang sudah ada di sanalah yang biasanya istilahnya menjadi yang menjembatani gitu penyampaian informasi mengenai studi di negara atau kota tujuan. Kalau dari pengalaman saya waktu sesampainya di Bristol, bahkan beberapa bulan sebelum sampai di Bristol, kita sudah tergabung di grup WhatsApp. Nah, jadi di grup WA ini kita bisalah bertanya-tanya kepada teman-teman yang sedang studi di sana atau yang sudah menyelesaikan studinya di Bristol, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran. Karena kan bisa dibilang ini sesuatu dunia yang berbeda lah. Bagaimana kehidupan di sana, kan, cara mendapatkan makanan halal, misalkan bagi teman-teman Muslim, kemudian bagaimana cara interaksi dengan orang-orang di sana, mencari tempat tinggal juga penting, karena tempat tinggal ini juga sesuatu yang krusial. Kalau misalkan di Padang kan gampang saja cari kos-kosan. Gitu. Nah kalau di Bristol ini tidak ada istilah kos-kosan. Gitu. Ada kayak semacam kontrakan ada gitu. Nah tetapi prosesnya itu legal gitu, resmi. Ada semacam aturan-aturan yang mengikat antara si penyewa dengan
yang memberikan yang mempunyai kontrakan seperti itu. Jadi ya lebih kurang sebenarnya bantuan memang jelas ya ada dari mahasiswa sendiri. Kemudian pihak dari LPDP mereka sangat proaktif juga memberitahukan informasi-informasi, misalkan kayak pengiriman dana gitu ya, karena biasanya ada uang untuk biaya hidup di sana itu diberikan dalam rentang waktu tertentu. Jadi kalau saya tidak salah sekali 3 bulan, sekali 4 bulan itu dikirimkan dari pihak LPDP kepada si mahasiswa. Seperti itu. Oke, wah udah tergambar sekali ya. Jadi bagi yang bertanya tadi, Rani, jangan takut kalau nanti mau ke Bristol atau mau ngambil kampus luar negeri, nanti akan ada semacam ikatan ya Bang, ikatan mahasiswa Indonesia ya, yang berada di luar negeri tersebut. Nah, pertanyaan terakhir ini sama ya dengan Rani, mungkin udah terjawab juga dari Risti Fadila sama dengan Rani. Sudah mewakili rasanya Bang. Dan mungkin tadi itulah pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kita hari ini. Dan kembali kami ingatkan kepada teman-teman bagi yang tidak mau kehabisan kesempatan, silahkan daftarkan dirinya sekarang juga untuk mengambil promo untuk belajar di Linwal. Dan next webinar kita bakalan bahas tentang gimana caranya jago ngomong dalam bahasa Inggris. Nah, kalau sekarang webinarnya kita mengundang narasumber yang pergi ke luar negeri. Nah, yang besok kita akan kedatangan guest star, yaitu mahasiswa luar negeri yang belajar di Indonesia. Nah, itu mahasiswa S2 Bahasa Inggris di Universitas Negeri Padang. Nah, insya Allah minggu depan ya, next webinar. Jadi teman-teman silahkan tetap ikuti kami di Lingual Cafe, @Lingual Cafe. Dan jangan live dulu dari grup, karena webinar-webinar selanjutnya akan kami adakan terus free untuk teman-teman yang mau bergabung. Itu saja dulu dari kami. Terima kasih Bang Rifki untuk waktunya dan sharing yang luar biasanya. Mungkin sedikit closing statement nih Bang. Boleh dari Bang Rifki sebelum kita foto bareng? Oke, ya. Closing statement ya dari saya. Yang pertama tentu jika berbicara mengenai belajar bahasa Inggris, yang pertama tentukan dulu motivasinya. Niatnya seperti apa? Apa target yang ingin dicapai untuk setelah belajar bahasa Inggris ini? Dan kemudian yang kedua adalah cobalah cari platform atau media yang kira-kira teman-teman bisa mempraktekkan bahasa Inggris. Karena yang seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran di kampus ataupun di sekolah itu memang cenderung lebih kepada textbook, aktivitas yang kurang praktikal, sehingga memang teman-teman diharapkan bisa mencari cara-cara lain agar bisa tetap konsisten belajar bahasa Inggris melalui cara-cara mempraktekannya. Lebih kurang seperti itu, Ayu. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Lingual Cafe yang sudah mempercayakan untuk menjadi pemateri pada siang hari ini. Ya, Pak Ayu. Oke, kita mau foto bareng dulu nih Bang. Jadi bagi teman-teman boleh dibuka kameranya dan nanti kita kasih aba-aba untuk dokumentasi kita. Jadi sekarang zamannya virtual ya Bang, dan zamannya foto barengnya itu di webinar atau di Zoom meeting ini. Silakan kepada teman-teman semuanya dibuka ya kameranya. Nanti admin kami akan mendokumentasikan. Yang belum buka boleh segera dibuka. Oke. Udah siap semuanya? Admin udah? Oke, sip. Saya bilang 1, 2, 3, nanti senyum semua ya. Belum. 1, 2, 3. Mana sih? Belum kelas. Belum Lora, kurang. Oke, next. Karena dia beberapa room, tetap senyum ya. Nanti room terakhir. Ya, nanti akan ada aba-aba dari admin kalau sudah selesai. Oke, ready? Ya, udah selesai. Terima kasih banyak bagi teman-teman semua yang udah hadir, meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa
nantikan kami di webinar selanjutnya yang akan mengundang orang luar negeri yang belajar di Indonesia. Oke, itu dulu dari saya sebagai moderator. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih sekali lagi. Dan mungkin kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.